Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beradiyat sanahin salakatul muqaddam. Usul mu'allif hadzal kitab Said Maliki Muhammad bin Ali Al-Maliki. Al-Qur'an sunnah sahabana ummatina wa jatina sunna syamna syaikhina husan ila mahatina al-asqiya malam. Talamidhi wa asati wa ali baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna makana halaman 85. Wa inna makana lan angin pestine ana apa zalika fil furuji dalam farji. Li'annaha krana satun me furud iku alladzi iktarafat yang mendekati lazatal maksiati atau merasakan lazatal maksiati ing nikmatnya maksiat. Hayunasibu mongko kemudian disetarakan jidan ayaduko ingin to merasakan alamal adabi ing sakitnya siksaan. Wa idza kana lan nalikane ana sapa ahlul nari ahli neraka al mukminuna yang mukmin jami'an wa adatuhum utai hitungane mereka iku layalamuhu tidak tahu hu ing adat sapa ilallah kecuali Allah yu'adzibuna merasa tersiksa birihi furuji zina kelawan baunya farjine orang yang zina fakaifa maka bagaimana sapa bizinati lan zina sapa angfusuhum ing dalikal adzabi saking mengkono-mengkono azab. Kemarin disampaikan pertemuan sebelumnya bahwa salah satu siksa orang yang berzina itu siksanya dua. Satu disiksa di dunia dan kedua tersiksa di neraka, di akhirat. Yang di dunia siksanya adalah hukuman mati kalau dia muhson. Kalau ghairu muhson dia dicambuk 100 kali tanpa ada pengurangan. Itu di dunia. Kalau di akhirat maka siksanya adalah luar biasa disebutkan. Salah satu bentuk siksaan adalah bahwa bau farjine orang yang zina itu luar biasa basin. Bahkan orang neraka sendiri, sesama ahli neraka merasa tersiksa dengan baunya. Sehingga kita bisa bayangkan lae tonggone, koncone, podo-podo nerokone aja merasa tersiksa dengan bau orang yang zina. Maka bagaimana kemudian orang yang berzina. Nas'alu minta sapa kita Rabbana Rahim Al-Karim ayu afiana yen to jaga sapa Allah na ing kita mindalika kelawan saking perilaku itu. Semoga kita semua, keluarga kita, keturunan kita terjaga dari perilaku zina. Bimanihi wa karomihi dengan kemuliaannya Allah Ta'ala. Warawa sapa Abu Ya'la wa Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim wa sahahu annahu sallallahu alaihi wasallam qala waman sapane wong mata kang mati sapa man mudminal khamri halih orang yang membiasakan minum khamr, orang yang mati dalam keadaan mabuk, saqallahu mongko akan ngasih minum hu ing man sapa Allah azza wa jalla min naharil hutati saking air hutoh. Katakan di Nabi, orang yang mabuk, orang mati karena mabuk membiasakan minuman keras, salah satu siksanya adalah dia nanti akan dikasih minuman dari air hutoh. Kemudian para sahabat nanya, wa ma nahrul hutoh? Apa yang dimaksudkan dengan air hutoh? Nabi mengatakan, qala jawab sapa Nabi nahrun, yaitu air yajri sungai yajri kang mengalir min furujil mumisati saking farjine orang-orang yang zina. Naudzubillah. Anda bisa bayangkan dari orang yang zina akan keluar air yang orang lain aja akan tersiksa oleh baunya. Orang yang mabuk itu akan dikasih minum dari itu. Yu'zi yang menyakitkan ahli nari.
apa rihu furujihim, bau farjinya. Fasyurul khamri utai minum minuman keras iku dzanbun, suatu dosa sokbun yang berat, wasyadidun lan tegese berat. Di anal khamra karena sak temene khamr iku umul khabais. Apa umul khabais itu? Induknya perilaku jahat. Anda masih ingat ada siapa dulu? Barseso ya? Anda pernah dengar nama Barseso? Seorang ulama besar zaman Bani Israel. Iku saking ibadahnya kuat, naudzubillah. Sekali lagi semoga kita terjaga. Dia itu seorang ulama besar, alim, punya karomah. Salah satu karomahnya itu sampai santrinya aja punya karomah. Anda bisa bayangkan kiai ini. Santrinya yang berapa ratusan ribuan itu punya karomah bisa terbang. Itu santri ini, apa mana kiai ini. Tapi kemudian dia terlena, kena bujukane iblis. Kemudian mati su'ul khotimah. Ketika itu salah satu cara iblis menggoda orang, biasanya diberikan sesuatu yang ketoknya mendekatkan diri pada Allah, tapi padahal enggak. Jadi iblis itu menyamar masuk ke pondoknya untuk jadi santri. Begitu jadi santri ini Barseso, dia perilakunya hebat banget ibadahnya. Jadi lah Barseso diriwayatkan, kalau Barseso itu ibadah misalnya tahajud itu 4 atau 4 rakaat, dia bisa 8. Jadi ketoknya akhirnya Barseso itu ngumun, kamu kok kuat ibadah? Kamu kok kuat begini? Padahal kita yang biasa aja nggak kuat, tapi dia lebih kuat. Namanya juga iblis. Kemudian iblis tadi bilang, saya kuat begini itu karena bayangno lae saya nanti salah berbuat maksiat, pernah berbuat maksiat, sehingga saya taubat. Nah, terus bagaimana saya agar bisa koyok kamu? Yo seperti saya dulu pernah berbuat maksiat, sehingga rasa tobat itu kuat banget. Kalau orang merasa maksiat kan belum pernah tobat toh. Kayak Anda belum pernah jatuh dari sepeda motor, maka kan kita belum bisa merasakan hati-hati. Lah cuma ngomongin hati-hati nduk. Biasa karena belum pernah jatuh. Tapi kalau sudah pernah jatuh, hati-hati ini itu terasa karena kita teringat bahwa kita pernah jatuh. Nah, iblis tadi bilang gitu. Saya bisa kayak gini, salat kuat, posone kuat macam-macam karena saya itu pernah berbuat maksiat, sehingga perasaan untuk taubat itu kuat banget. Terus kata iblisnya, kalau jenengan pengen koyok saya, yo harus pernah dosa. Dosanya apa? Ada 3 kemungkinan. 1 zina, 2 membunuh, atau yang ketiga adalah minum minuman keras. Lah membunuh kan dosanya ketok ya berat. Berzina juga nggak kalah berat, nggak berani Barseso nggak berani. Membunuh nggak mungkin. Berzina ya enggak lah, masuk kiai berzina. Terus minuman keras saja lah, dipikir paling ringan. Kemudian digawa oleh iblisnya, digawa ning kalangan pemabuk warung yang mabuk. Ternyata Barseso kemudian mabuk. Begitu mabuk, pelayan warung yang perempuan tadi, karena dia nggak sadar, kemudian memperkosa pelayan warung. Begitu memperkosa, ternyata suaminya datang. Akhirnya suaminya dibunuh. Akhirnya lengkap lah dia. Ya mabuk, ya membunuh, ya berzina. Akhirnya su'ul khotimah. Itulah yang dikatakan kemudian minuman keras itu induk segala perbuatan jahat. Karena ketika mabuk, orang nggak akan sadar apa yang dia lakukan. Mabuk ini dosa yang luar biasa karena dia adalah induk kejahatan. Wahdah dzanbu utai dosa ini ku al-azim. Akhbaro al-hadis anna min azabihi satene saking siksane mabuk al-mumtazi yang membiasakan, artinya orang yang mabuk membiasakan asyadid yang banget, iku ayusko yang tadi dikasih minum muktarifahu ing orang yang mabuk tadi minan nahari saking sungai alladzi yasilu yang mengalir, yang sungai tadi mengalir min furuji zunah dari farjine
para pezina. Wazina, oke, itu siksane orang mabuk dan orang zina. Wazina utai zina iku tahtalifu beda apa darajatu derajate zina fi ghildihi ing dalem tingkat kerase zina. Zina itu macam-macam dan dosanya bisa berbeda. Falaisa mongko ora ana huwa fi imra'atil kafirin dalam kasus perempuan kafir al muharibi yang merangi maring Islam mislahu iku padha hu ing kafir sapa fi imra'atil muslimi ing dalam kasuse muslim yang zina. Walaisa huwa fi imra'atin mutlaqil muslimi ing dalam kasus perempuan muslim secara umum. Misluhu fi imra'atil jari ing dalam kasus berzina dengan tetangga. Zina itu dosanya macam-macam, beda-beda, tinggal tingkat dengan siapa. Kemarin masih ingat kalau ada orang zina ning lokalisasi dengan PSK, yaitu juga zina. Itu dosanya juga berat. Tapi lebih berat lagi kalau zina dengan istri tetangga. Apa ngarani? Pagar mangan tanaman ya, bener ya? Mestinya tonggone dijogo malah dirusak. Zina dengan istri tetangga itu dosanya lebih berat. Bahkan Nabi kemarin masih ingat mengatakan dosa dengan zina, dosanya zina dengan 10 PSK itu lebih ringan daripada zina dengan istri tetangga. Tapi bukan berarti oh ya boleh PSK aja lah daripada ya enggak. Tapi ini untuk menunjukkan betapa mestinya dengan tetangga itu kita saling menjaga, bukan kemudian merusak. Imroati jari, misluhu fi imroatil jari al-qarib. Begitu juga tetangga jauh berbeda dengan keluarga dekat. Wa imroatil akrob, lan perempuan yang lebih dekat itu asyadu. Dosanya lebih berat min imroatil qarib dibanding dengan perempuan dekat. Wa imroatil mujahid, berzina lagi dengan perempuan mujahid iku asyadu, lebih berat min imroati ghairihi dibanding dengan zina dengan perempuan yang selain mujahid. Begitu juga berzina wa ghairu dzati zauji, berzina dengan orang yang belum punya istri, laisa zina, tidak sama dengan zina biha kelawan orang yang perempuan kazina bidzati zaujati dengan kelawan perempuan yang sudah punya istri. Begitu juga sebaliknya, karena itu kan kita masih ingat kalau dia sudah punya keluarga, punya istri, punya suami, kemudian zina, hukumannya mati. Kalau dia belum punya suami, belum keluarga, belum nikah, hukumannya 100 kali cambukan. Artinya podo-podo zinane itu beda-beda tingkatannya. Yang paling berat sudah nikah, selingkuh dengan tetangga dekat. Itu kan luar biasa. Nabbahana, mengingatkan ing kita ila hadzal makna maring makna tadi yang dijelaskan apa qaulu sallallahu alaihi wasallam dawuh kanjeng Nabi li yuzani la yazni sak temene zina sapa rajulu seseorang bi asrini swatin dengan 10 PSK 10 perempuan iku ausaru luwih ringan ali ngatasé rajul min ayaznia dibanding yang zina sapa man bi imroati jari kelawan istri tetangganya. Itu yang kemarin sudah disampaikan, agar kita berbuat baik pada tetangga, tidak malah merusak tetangga. Mencuri milik orang lain yang jauh itu lebih mudah, lebih ringan dosanya dibanding mencuri milik tetangga. Prinsipnya tetangga itu harus dijaga, tidak dicuri, tidak diganggu keluarganya dan seterusnya. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam hurmatun niswatil mujahidina utawi kehormatane perempuan mujahidin alal qaidina yang atase orang yang tidak jihad. Ada perempuan ikut jihad, maka kedudukan perempuan itu adalah kahurmati ummatihim, kaya kehormatane ibuke orang yang enggak jihad. Ada orang di rumah, tengok-tengok di rumah, kemudian satu lagi perempuan yang ikut jihad, maka posisi perempuan yang ikut jihad tadi itu posisinya koyok ibuke bagi orang yang enggak jihad. Karena itu kalau kemudian mereka dikhianati, itu luar biasa dosanya.
Mamin rajulin. Orang saking seorang laki-laki minal qaidina yang duduk, yang tidak ikut jihad, yakhlufu yang telat di belakang, panerajulan minal mujahidina saking orang yang jihad, fi ahli dalam keluargane fayahununahu, kemudian mengkhianati hu ing rajul, fihim ing dalem ahli ila waqafa, kecuali bakal berhenti laukati rajul yaumul kiamat besok ing dalam dina kiamat, fayahudu mongko kemudian ngambil min hasanati saking kebaikane maing barang sya'akang menghendaki hatta yardo, kemudian sampai ridho sapa men. Katakan di Nabi, kalau ada seseorang suami, seorang istri atau yang lain, kemudian dia sudah berjihad keluar rumah, berjihad kemudian dikhianati, maka seluruh keluarga yang mengkhianati itu akan diambil kebaikannya untuk diberikan kepada yang jihad tadi sampai yang jihad tadi merasa cukup. Kalau kasus kita mungkin begini, enek toh seorang istri jihad di luar negeri jadi TKW. Dia sudah berusaha keras untuk bekerja keras untuk keluarganya. Ternyata suaminya di rumah selingkuh. Itu kejahatan yang luar biasa. Atau sebaliknya, suaminya jadi TKI, bekerja keras di luar untuk kehidupan rumah tangganya, ternyata yang di rumah tidak amanah. Kata Nabi, maka semua kebaikan keluarga yang mengkhianati dia, itu akan diambil, diberikan kepada orang yang berjihad tadi, sampai dia merasa puas. Kan itu kan orang yang berjihad, jihad itu bisa dalam makna perang, bisa juga kalau kita jadi suami sudah keluar rumah untuk mencari sesuatu yang halal untuk anak istri, atau begitu juga seorang ibu, istri keluar rumah untuk kehidupan keluarganya, kemudian yang di rumah yang nggak jihad, kemudian mengkhianati dia, itu dosanya luar biasa. Mestinya kan dia harus mensupport, tapi malah mengkhianati. Sampai Nabi mengatakan, maka seluruh kebaikan orang tadi akan diambil dan diberikan kepada dia. Sampai seberapa lama? Sampai hatta yardo, sampai dia puas. Sakmene belum. Sampai kemudian habis seluruh kebaikan orang yang mengkhianati. Dan rupanya cukup tidak sedikit ya kasus itu. Apapun alasannya. Yang alasannya macam-macam, sudah lama istrinya nggak pulang. Atau macam-macam lah kasusnya. Tetapi jelas, Nabi mengatakan, kalau ada orang yang berjihad, udah keluar rumah berjihad untuk agamanya, untuk keluarganya, kemudian fayahunahu fihim, kemudian mereka mengkhianati, maka luar biasa itu. Summa iltafata, kemudian noleh ilaina sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madzanukum. Kemudian Nabi, rupanya para sahabat itu enggak ini. Mosok sih segitunya, kemudian Nabi noleh ke sahabat, apa yang Anda pikirkan? Madzanukum, apa yang kamu pikirkan? Artinya sahabat itu, mosok sih? Mungkin juga kayak kita enek suami sudah susah payah ke luar negeri, kemudian diomongin kanjeng Nabi, kalau keluarganya mengkhianati dia karena dia sudah bekerja keras, maka seluruh kebaikannya akan diambil. Mungkin kita yang sahabat kemudian pelilak-pelilik, mosok sih sampai gitunya? Nah, Nabi kemudian, madzanukum, apa yang kamu pikirkan? Mosok sih gak percaya, gitulah bahasa kita. Masa kemudian kita nggak bisa memahami itu? Inadzon, satemene menduga biman kelan hukima yang dihukum minal hasati insanin saking kebaikannya manusia fi dzalika yaumil rohibi ing dalem fi dzalika yaumi ing dalem hari itu sapa aribu al haqqi huwa zina in iku annahu la yatruku ninggal min hasanati saking kebaikan man apa hasanatun kebaikan wahidatun. Sampai kemudian kata Nabi, orang-orang yang tadi kemudian habis kebaikannya untuk diberikan kepada orang yang dikhianati. Wangzur, maka perhatikan anta kang utai siraku masirun. Anta wangdur memperhatikan sapa anta sira masiroman ing perilakune wong.
la hasanata yang tidak punya kebaikan lahu ketiman. Karena itu kan cobalah dipikirkan. Kalau kita punya kebaikan, kebaikan kita akan diambil diberikan dia. Bagaimana kalau kemudian kita nggak punya kebaikan? Maka berarti kata Nabi, kejelekan orang itu akan diberikan pada kita. Itulah yang kemudian dulu pernah diingatkan oleh Kanjeng Nabi yang dimaksud orang muflis. Muflis itu kita rajin ibadah, tapi juga rajin ngerumpi. Ngerti ngerumpi ya, ngerasani. Maka kemudian walaupun kita di dunia itu rajin ibadah, tapi karena rajin ngerumpi, rajin rasani, rajin suudon, maka orang-orang yang kita rasani kemudian akan menuntut pada Allah. Karena itulah kemudian pahala kita akan diambil sebagai konsekuensi logis dari suudon kita pada dia. Kalau kemudian kita bisa bayangkan kalau yang kita suudon ini wakeh, lagi masuk kelas, terus ngerasani wabeh mulai dosene sampai koncone, sampai lione. Berarti kan tinggal menghitung berapa orang yang menjadi korban rasan-rasan. Ketika kemudian pahala kita habis, kita bisa bayangkan, karena kita sudah tidak bisa lagi memberikan kompensasi, maka kan kompensasinya keburukan yang kita rasin akan diberikan pada kita. Sehingga Nabi mengatakan itulah orang muflis, orang yang rugi. Karena kelihatannya dia beribadah, tapi sebetulnya pahalanya kemudian habis karena persoalan itu. Kama anazina. Saat temannya kayak sebetulnya orang yang zina syarif, zinane orang yang mulia iku azamu. Lebih berat apane isman dosane min zinal wadi'i dibanding zinane orang yang rakyat biasa. Tadi disampaikan zina itu berbeda-beda, tinggal lihat tingkatannya. Lae wonge ku baik, orang mulia, pejabat, kok selingkuh, maka hukumannya lebih berat dibandingkan dengan rakyat biasa. Sehingga juga kita paham ketika Al-Quran mengatakan peringatan Al-Quran terhadap para istri Nabi yang setelah ditinggal wafat Nabi, kemudian Al-Quran menegur atau pas itu ada teguran, kalau para istri Nabi ini berbuat maksiat, maka dosanya dikalikan 2 dibanding dengan orang lain. Kenapa? Karena mestinya beliau-beliau itu ngasih contoh yang baik pada orang lain, bukan malah kemudian memanfaatkan kesempatan sebagai posisi orang terhormat. Sehingga di sini jika orang mulia, pejabat, kemudian selingkuh, maka a'dzamu isman, dosanya lebih berat dibanding rakyat biasa. Wazina jahil, lan zinone orang yang bodoh, lam yakul, maka itu tidak ada orang yang mengatakan sapa ahadun seseorang innahu kazinal alimi, kayak zinane orang alim. Ada seorang dosen, akademisi, kiai, ustadz, kok zina, maka zinane lebih berat dibanding orang bodoh. Wazina syabu, orang pemuda yang zina, iku laisa fit takriri dalam kira-kirane kazina syaikhi, kayak zinane orang tua. Orang tadi juga disampaikan orang yang sudah nikah, kalau zina hukumannya lebih berat. Yang pasti orang yang sudah keluarga kok zina, maka hukumannya mati. Afadana mongko ngasih manfaat nak ing kita bahada apa qaulu sallallahu alaihi wasallam. Salah satun utai 3 layu kalimuhum yang tidak bakal negur hum ing mereka sapa Allah yaumul kiamat besok dina kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan membersihkan sapa Allah ing mereka, wala yang duru, dan tidak akan memandang kasih sayang ilai maring mereka. Walahum, lan iku kedue mereka adzabun alim utai siksa yang pedih. Kata Nabi ada 3 orang yang nanti di akhirat tidak akan ditegur oleh Allah dan mendapatkan siksa yang pedih. 1, saikhun zanin, orang tua yang masih zina. Wong tua itu mestinya karena ibadahe gak malah keluyuran kemana-mana. Orang tua yang masih menurutkan nafsunya, itu dosanya lebih berat. Yang 1. Yang kedua, wa malikun kadzabun, pejabat yang pembohong. Pejabat, malik itu ratu, raja, pejabat, mestinya itu mereka berkata jujur. Seorang pejabat yang bohong, yang dusta, maka dosanya lebih berat
Wa ailun mustakbirun. Orang apa ail itu? Orang yang tinggi, orang yang sudah dikasih karunia banyak, tetapi mustakbirun, masih sombong. Mestinya kalau kita makin kaya, kalau Anda makin sepuh, makin kaya, makin terhormat, mestinya lebih santun. Makin terhormat itu perilakunya mestinya lebih santun, bukan tambah biayaan. Kalau wong biasa sombong, mungkin bisa dimaklumi karena mereka nggak ada lagi toh yang bisa dilakukan kecuali kesombongan. Tapi kalau sudah dikasih karunia banyak kok sombong, itu nggak benar. Karena itu Anda masih ingat kita diajarkan oleh Nabi, kalau kita di jalan, maka yang menggunakan kendaraan besar harus menegur kendaraan yang lebih kecil. Masih ingat etika di jalan, hadisnya kan gitu. Kalau kita naik onta, maka kita harus menegur orang yang berkendaraan pakai khimar. Kalau Anda pakai mobil, maka kita harus menegur lebih dulu kepada orang yang pakai sepeda motor. Karena itu kalau Anda pakai mobil, kalau cik ning tonggo ning disone, cik ning tonggone, jangan ditutup pintunya, kacanya, koyo gak kenal tonggone. Lah wis ning dalanan aduh lah, oke lah, itu harus ditutup karena banyak hal yang harus kita jaga. Tapi kalau ning tonggone buka kacanya dan nyapa tetangganya. Jangan karena kita merasa pakai mobil kemudian orang lain enggak. Justru dibalik, kalau kita pakai kendaraan besar harus menegur yang kendaraan lebih kecil. Yang kecil menegur kepada orang yang jalan kaki. Yang jalan kaki negur kepada orang yang duduk. Artinya karena itulah kemudian kita diajarkan ning kampung. Nah, kita lewat, Anda lewat mau ke kampus, kita lewat di situ ada ibu-ibu, ada mak-mak, kita nyapa duluan. Begitu caranya. Itu kan etika jalan yang diajarkan Nabi. Sehingga karena kita pakai mobil harus menegur dulu, menyapa dulu pada orang yang kendaraan lebih kecil, maka kita tidak ada kesombongan dan jaim. Karena kita harus rendah lebih dulu. Orang yang kemudian wis dikasih mobil, dikasih kekayaan, kok sombong dan jaim, dosanya lebih besar. Kala ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri sampai akhir bab. Innal imana, sadune iman iku sirbalun. Apa sirbalun? Pakaian. Yusar biluhu, kan memakaikan pakaian sapa Allahu Allah. Man ing wong yasya'u kang menghendaki sapa Allah. Iman itu adalah anugerah Allah. Fa idza zana, nalikane zina sapa al-abdu seseorang, nuzi'a, mongko bakal dilepas minhu saking man apa sirbanul imani, pakaian iman tadi. Fa in taba mongko lamun taubat, ya rudda mongko dikembalikan apa pakaian alih ngatasé man. Kata Nabi, iman itu pakaian yang diberikan Allah pada seseorang. Kalau orang itu kemudian berbuat dosa, berbuat maksiat, misalnya zina, maka imannya akan hilang. Sehingga tidak ada orang yang melakukan zina yang dalam hatinya ada iman. Sama dengan masih ingat hadis tentang minuman keras. Hadisnya mengatakan tidak akan beriman orang yang minum minuman keras. Artinya ketika dia mabuk, imannya hilang. Sama dengan yang sering saya sampaikan. Kalau Anda lihat ada teman-teman kita yang mojok ning pojokan berdua bukan mahrome, iku eling pangeran ra? Itu masih ingat Tuhan enggak? Sehingga kemudian kan sering toh kebelanjur sampai kemudian kecekel satpam. Karena dia sudah kehilangan hal yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadza majaa ma barang jaa kang teka fil hadisi rawahu sapa al-Bukhari wa Muslim. Ada hadis begini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. La yazni tidak akan berzina sapa zanin, orang yang berzina, hina yazni ketika berzina wa huwa halil taiman iku mukminun mukmin. Kata Nabi, orang yang berzina tidak mungkin dia masih punya iman. Imannya akan hilang. Karena kalau dia iman, dia tidak akan berani berzina. Kalau dia beriman, dia tidak akan mungkin minum minuman keras. Kalau dia ingat Allah, maka dia akan terjaga dari sesuatu yang dianggap maksiat.
Kalau dia kok berani maksiat, berarti imannya hilang. Kalau dia berani maksiat, berarti ingatannya kepada Allah hilang. Atau mungkin kesadarannya, ingatnya ingat, tapi kesadarannya hilang. Wahada bidhahirihi yungfi, menjadi hilang apa imanu imam anizani saking orang yang berzina. Fayakunu mengko ana sapa zani iku kafiron, dianggap orang kafir, min ahlin nari saking ahli neraka al abadiyati yang selamanya. Intufia, apalagi intufia lampun mati musammiman halih merencanakan, apalagi ada orang enek sing Anda masih ingat ada kasus beberapa waktu yang lalu sing ning jalanan tabrakan, bukan tabrakan ya, sengaja nabrak. Jadi sepeda motor dari sini, ini dari sini, kemudian mereka akan ngebut sekenceng-kencengnya, kemudian nabrak, ditabrakkan. Maka yang hidup dapat hadiah. Ada toh yang rame kemarin, beberapa waktu yang lalu, agar pengendaranya ini hilang rasa takutnya, mereka kemudian mabuk dulu. Coba, kate mati aja loh masing-masing. Karena itu di sini katakan, apalagi kalau orang berencana mabuk untuk mati atau mati dengan cara mabuk, itu dosanya lebih berat lagi. Ala tamadi ngatasi membiasakan al hadza dzanbi, yang ngatasi dosa al azimi, wa fidzalika minar rad'i. Karena itulah kita harus minar rad'i, saking menghalangi, wa zajri lan menghalangi an hadzil fahisati, saking perilaku ini. Ma fihi tafsiratun, ana pandangan lidzinuha, tidak ada lagi pendapat yang membolehkan dari siapapun orang yang bisa berpikir. Wala maniun, lan tidak ada yang mencegah min ayuroda, yang tadi dikembalikan bil imani kelan iman fil hadisi al imanu kamilu, al imanu tai iman al kamilu yang sempurna iku alladzi yatarattabu, yang berurutan ali ngatasi apa barang yaktadihi. Karena itu iman yang sempurna, iman yang benar adalah iman yang kemudian menjaga kita, mengajari kita untuk jauh dari sesuatu yang dilarang dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Fala yunafi, mongko tidak akan menghilang ayakuna yang ta'ana sapa zani mukminan iku mukmin, walakin ma'al ghaflati, sartane tetapi dia lupa alladzi taj'alu, yang menjadikan sapa nadiru orang yang bisa berpikir lahi maring ma la yufraku, mongko tidak dibedakan bainahu antarane orang yang beriman wa bainal kafir lan antarane orang kafir fi jur'atihi ing dalem oleh nglakoni man alal ma'asi ngatasi maksiat wa farhihi lan senengane man biya kelan maksiat apa farhan syadidan, kesenengan yang banget li annaha iku hawahu wa mahbubuhu, kesenengane man. Wa ala kulli halin, kesimpulannya al hadisu utai al hadis al murghibun butibati zani, maring orang yang zina alladzina yafhamuna, yang padha faham, wa yakiluna awaqib asyai, ing dampaknya yang buruk. Kesimpulannya adalah bahwa zina itu memberikan dampak yang tidak baik pada kehidupan, terutama pada keluarga. Karena itulah di judul awal dikatakan zina itu adalah penyebab utama dari rusaknya kerumisan rumah tangga. Kalau bahasa kita mungkin tidak zina, tapi selingkuh. Selingkuh itu adalah penyebab utama rusaknya keluarga. Mari kita ingat, kita jaga, semoga kita semua terjaga dari perilaku itu. Baik, begitu. Ya. Apa benar dosa zina dan dosa riba itu lebih besar dosa riba? Ada beberapa hadis yang kita bisa cek, tetapi konteksnya begini, bukan itu tidak menunjukkan pada mengatakan bahwa riba itu dosanya lebih berat daripada zina itu sendiri, enggak begitu. Konteksnya adalah bahwa riba itu mestinya harus kita jauhi. Sehingga kemudian Nabi mengatakan berat banget dosa riba. Tapi bukan berarti kemudian zina kalah
banget dosanya dengan riba. Kalau begitu saya milih zina aja daripada makan riba. Bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah agar kita menjauhi riba, tidak menggampang riba. Itu aja konteksnya. Jadi ada hadis-hadis yang itu yang kemudian kita perlu belajar. Jadi kita tidak membaca tekstualitasnya hadis, tetapi kita juga harus paham konteks maksudnya. Nah, itu yang bisa kita pahami. Jadi bukan zina lebih mudah daripada riba, bukan begitu. Tetapi konteksnya adalah bahwa riba itu sesuatu yang berat yang juga harus kita jauhi. Konteksnya begitu. Zina tentu dalam konteks ini zina jelas, apalagi zina dengan tetangga itu jauh lebih berat. Tetapi dalam konteks pertanyaan tadi sesungguhnya itu menunjukkan konteks untuk menjauhi riba. Bukan berarti benar-benar bahwa zina kalah berat dibanding riba, bukan begitu konteksnya. Oke. Saya pernah menemukan kasus ada seorang perempuan yang masih kecil, masih duduk di bangku SD, diajak zina oleh laki-laki yang masih duduk di bangku SMP. Pertanyaannya adalah apakah itu dihukumi zina dan apakah wajib bercerita ketika ditanya oleh suaminya kelak, bagaimana solusinya untuk ke depan? Gimana itu mah? Itu kan mama itu yang masih di bangku. Saya nggak tahu persis bagaimana menghukuminya, tetapi yang pasti orang itu diberikan tuntutan hukum setelah dia balik. Kalau dia balik kan kemudian dapat tuntutan hukum. Maka ada aturan tentang kita juga tahu karena kita tidak mudah untuk menghukumi menurut saya. Saya nggak mudah untuk memberikan statement karena konteksnya bisa sangat beragam. Bisa jadi anak perempuan tadi nggak tahu apa yang dia lakukan, begitu kan? Begitu juga yang laki-laki nggak tahu, kan ada tren lingkungan yang kemudian Anda bisa bayangkan. Satu khawatir begini, anak-anak ini sebetulnya nggak tahu apa yang dia lakukan karena pemahaman keagamanya, lingkungannya, dan seterusnya. Sehingga itu kan juga harus kita pertimbangkan bagaimana nanti solusinya. Tetapi untuk nikah, ketika dia menikah, saya kira perlu terbuka, karena sangat mungkin nanti pasangan yang akan jadi suaminya itu menjadi sangat kecewa ketika tahu itu. Bahwa kalau kemudian dia setelah tahu kemudian mau menerima apa adanya, itu luar biasa. Tapi yang penting kita kalau melihat ajaran yang ada dalam kitab ini kan yang penting adalah bagaimana sebelum menikah seorang itu tidak akan merasa kecewa dengan kondisi pasangannya. Sehingga dia harus tahu sesuatu yang sangat penting, yang sangat prinsip, yang itu nanti akan bisa mengganggu orang calon suami dan istrinya. Yang tentang anak kecil yang melakukan hubungan seks, saya nggak bisa memberikan statement langsung, karena ini banyak hal yang harus dipertimbangkan konteks kasusnya. Tetapi kalau kemudian dia mau menikah, saya kira perlu dipertimbangkan untuk menceritakan apa adanya. Sehingga nanti calon suaminya itu tidak menjadi salah dan kecewa dengan persoalan itu. Gimana tadi yang tentang ngerasani riba dan sebagainya itu, gimana kalau misalkan dia itu tidak bermaksud untuk ngerasani, cuman tapi ingin mengambil hikmah dari perjalanan hidup orang lain, misalnya seperti apa, apakah itu masih dikategorikan hibah gitu katanya. Contohnya saya dan suami ngobrolin tentang hidup seseorang yang mungkin tidak baik untuk pelajaran. Oke. Kalau kita menceritakan keburukan orang untuk publish, jadi kayak Anda, kita ngaji, kemudian kita itu menyebutkan perilaku seseorang yang tidak baik, tapi tidak menyebut nama dan identitas. Karena yang kita ambil pelajaran adalah perilakunya, bukan orangnya. Sehingga kita nggak menyebut nama, nggak menyebut ini, saya nggak menyebut nama loh, cuma inisialnya ini. Itu nggak benar. Itu berarti kita akan menyentuh orang.
kalau kita mengambil pelajaran, maka yang kita diskusikan adalah perilakunya, bukan orangnya. Nah, itu kita harus bedakan. Kalau itu yang terjadi, maka kita boleh. Karena yang kita lihat adalah perilakunya yang kemudian kita bisa itibar. Tapi sekali lagi, mari kita belajar tidak menyebut nama orang. Karena yang kita ingin gali adalah pelajaran dari perilakunya. Karena itu kan, Ustadz berusaha kalau kita ngomong soal apa, kita nggak pernah nyebut nama orang. Yang nyebut biasanya Anda. Oh, ini ya. Bukan saya loh ya yang bilang. Nah, itu karena kita tidak ingin menyebut, karena bukan orangnya yang kita tuju, tapi perilakunya. Bagaimana itu kalau untuk publik? Kalau Anda sampaikan untuk publik. Sehingga kita perlu belajar. Konteks seperti itu kita harus belajar. Belajar kita mengambil pelajaran dari perilaku orang, bukan pada orangnya. Sehingga kita tidak ada keperluan nyebut nama. Karena bukan namanya yang penting, tetapi perilakunya sehingga kita bisa itibar. Itu untuk publik. Sehingga tidak akan jatuh ngerasani. Bagaimana kalau kemudian rasan-rasan aja dengan suami, mungkin bisa ditoleransi, tetapi sama sekali tidak ada maksud untuk diekspos keluar. Tapi untuk jogo-jogo, karena kita juga perlu hati-hati, kalau nanti kita jatuh pada ngerasani, mungkin perlu lebih hati-hati soal itu. Nah, kemarin kita diajarkan di dalam kitab ngaji poso Minah Husaniyah untuk menjagani lah kita ngerasani. Kita baca kemarin? Kulhu, Falak Binas, Fatihah. Maca Fatihah, maca Falak Binas, maca Kulhu 4 surat, masing-masing dibaca 7 kali. Yang pahalanya kita tujukan pada orang yang kita rasan-rasan. Semoga kalau mereka nanti menuntut balas, kita sudah siapkan bagiannya. Ya. Bagaimana cara mensucikan harta seorang pelacur yang sudah bertobat? Dan dosa zina apa cukup hanya dengan salat taubat? Kalau kita belajar dari Al-Quran, masih ingat ada ayat Al-Quran terkait dengan riba. Jadi dulu ketika bagaimana kalau ada orang kafir kemudian masuk Islam, yang ketika dia masih kafir itu dia melakukan riba. Dalam Al-Quran dikatakan cukup bagi mereka begitu masuk Islam ribanya selesai dan uang harta itu tidak perlu dikembalikan. Ada tuh ayatnya, ceritanya itu. Jadi artinya yang sudah ya sudah selesai. Kemudian tobat selesai. Tapi tidak boleh dipikir gini, wah saiki nggak riba sing akeh, setelah itu tobat. Kan begitu tobat udah dimulai dari nol lagi. Enggak, kan Allah tahu apa yang kita niatkan. Tapi kasusnya begitu. Kayak kasusnya seseorang tidak boleh menikahi istri ayahnya. Istri ayah itu apa berarti? Ibu tiri ya. Kayak kemarin, bagaimana kalau seorang yang berzina kemudian nikahi ibu berarti kan gak batal. Ya enggak, karena itu sudah jadi suami ayahnya. Nah, ada kasus di kitab ini dikatakan, dulu tradisi Arab itu kalau bapaknya mati, maka istri-istri ayahnya, bukan ibu kandungnya berarti kan. Jadi misalnya ada seorang anak, kemudian dia lahir dari istri pertama. Bapaknya punya istri banyak. Maka istri-istri yang lain ini bisa dinikahi oleh anaknya. Karena ibu-ibu tadi kan menjadi warisan dari anaknya. Tapi bukan ibu kandungnya. Ibu kandungnya tetap nggak bisa. Orang Arab biasa begitu. Apa yang terjadi? Kemudian Al-Quran mengatakan ilam qad salaf. Yang dulu masih zaman jahiliyah ya sudah, nggak perlu selesai. Tapi begitu masuk Islam, dia tidak boleh mengulang perbuatannya itu lagi. Harta juga begitu. Kalau orang kafir asalnya gawe harta riba, begitu dia masuk Islam selesai. Nabi tidak pernah mewajibkan, oh ini hartamu kamu ambil dari A, B, C, kemudian dikembalikan. Enggak, ternyata tidak ada kewajiban itu. Yang ada adalah kita tidak boleh mengulang perilaku itu. Berarti kalau tadi misalnya, bagaimana kalau dulu PSK punya kanal PSK masyhur, jadi idola kemudian kaya banget, terus tobat ya sudah selesai.
Kalau zakat itu kan persentasenya jelas, itu kan zakatnya jelas dizakati, tetapi cara membersihkannya begitu, dizakati saja, tidak perlu kemudian oh ini biyen enggak esiku. Kan kita sudah lupa, udah enggak. Jadi membersihkannya ya sudah hanya zakat saja dan itu selesai. Tobatnya tentu kita tidak cukup dengan, kalau nggak cukup dengan sholat toh harus sungguh-sungguh. Tobat masih ingat kemarin? Tidak boleh mengulang, tidak boleh ada penyesalan, tidak boleh mengulang dan seterusnya. Sebagai gantinya ya, maka sebagai ganti perilaku buruk kita harus maksimal berbuat baik. Karena perbuatan baik kita akan menutupi perbuatan buruk yang sudah kita lakukan. Jadi tidak cukup hanya pokoknya istighfar dan seterusnya. Dan seterusnya lah. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan sesi yang lain kalau enggak terjawab. Al-Fatihah. Rabbana